ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita untuk membahas teks yang baru hari ini. Dan karena kemarin Ustadz izin ya, tidak hadir, maka pembelajaran kita berarti nambah satu hari dari tanggal 27 ya menjadi tanggal 28 insya Allah berakhir ya. Baik. Seperti biasa, siapa yang mau mencoba untuk membaca dan menerjemahkan kalimat pertama, silakan. Oke, siapa nih angkat tangan nih? Sebentar. Eh, Habib, oke Habib, silakan. Hmm, ya, oke, silakan diartikan. Hmm, hmm, terus, oke, baik ya. Nah, jadi kita coba baca kembali. Bismillah. Jadi at-tamarinu ar-riyadhiyatu tusa'idu ala at-tahammuli was-sabri. Jadi latihan olahraga ya atau aktivitas olahraga, latihan olahraga membantu ya untuk tahammul tadi apa artinya Habib? Ah, iya, membantu. Jadi tahammul itu kalau kita cek di kamus apa ya, tahammul itu ya? Tahammala, tahammal itu mengemban, tahammala. Nah, tahammala membawa, berdiri, memikul, menopang, ya, menjaga. Nah, jadi banyak arti tahammul. Nah, sehingga kita harus melihat, ya. Nah, ada juga artinya daya tahan, stamina, toleransi, sikap, hubungan. Nah, kita harus melihat konteks kalimatnya di sini karena ketika kita mengeluarkan satu kata dari konteksnya, maka kita akan kesusahan untuk mengartikan. Jadi latihan olahraga membantu untuk stamina ya atau daya tahan ya, stamina atau daya tahan dan kesabaran. Wadzalika dan hal tersebut antariqi tadribil jismi ala an yakuna ala an yakuna aktsara murunatin. Nah, jadi dan yang demikian itu dan hal itu bisa dilakukan ya dengan metode atau dengan cara tadri tadribil jismi melatih fisik untuk lebih apa namanya memiliki banyak kelenturan untuk lebih lentur gitu ya. Nah, merunatan ini lentur. Nah, min huna dan dari sini nastakshifu kita mengetahui bahwa anar riyadata. Nah, di sini ya anar riyadata ini bahasa Arabnya tu'allimu ya, boleh baca tu'allimu katsiran minal sifatil hasanati ya, banyak sekali dari sifat-sifat yang baik ya. Oke, silakan berikutnya yang mau mencoba ya. Baris kedua silakan. Oke, Yusuf Khair. Yusuf dari mana Yusuf? Ya. Oh, dari Bogor. Bogor kota hujan ya. Lagi hujan nggak di sana?
Oh, Jaksel pasti hujan ya. Iya, ini di Tangsel juga hujan nih. Nah, ayo silakan. Iya, wa minha. Oke, itu dulu. Sampai absorbi aja. Nah, absorbi. Hmm. Terus? Oh gitu, belum. Sampai akhir belum? Oke, baik. Syukran, Isu. Oke, nggak apa. Ya, jadi minha, nah tadi benar ya, mengartikan min. Jadi tidak semua min itu artinya adalah dari. Ya, tidak semua min artinya dari, tidak semua bi artinya dan, tidak semua wa artinya bi dengan ya, tidak semua wa artinya dan gitu ya. Tidak semua fa artinya maka. Nah, sehingga lagi-lagi konteksnya kita harus tahu wa minha ya. Nah, dan min di sini apa makna min yang ada di sini? Ada yang tahu? Hah? Ah, dalam bahasa Arab makna min di sini namanya tab'id ya. Tab'id. Nah, oke ya. Tab'id itu artinya sebagian. Ya, kalau ada yang mau mempelajari lebih jauh tentang apa namanya makna-makna huruf jar ini, kemarin kita udah nge-share buku Al-Kafi ya. Nih, jadi makna huruf jar ini sangat banyak. Kita udah share buku Al-Kafi kemarin. Nah, jadi silakan nanti dilihat di nih sambil kita buka sebentar ya. Kita lihat kan. Nah, di awal-awal. Nah, ini misalkan makna min. Nah, ini huruf jar min ya. Ada maknanya itu ada tab'id ya di antara ya, artinya ba'du. Nah, ada lagi artinya ibtida'ul ghayah ya awal. Itu kan awal dari sesuatu baik dia berupa jarak atau waktu gitu ya. Nah, ada ila, ada an, silahkan dibaca aja nanti di buku Al-Kahfi atau mungkin ada buku-buku lain yang sudah dipelajari ya. Kita balik dulu. Wa minha dan diantaranya adalah as-sabru ya, sabar. Nah, iz indama ya. Nah, di sini ada iz nih. Kalau iz artinya apa biasanya? Hmm? Ah, jadi bedakan ya. Ada namanya iz, ada namanya iza. Nah, jadi jangan diartikan iz ini apabila. Kalau apabila itu iza. Dan iz ini bisa dua artinya, ya. Dalam teks biasanya bisa dua artinya. Bisa artinya saat atau ketika. Nah, bisa juga artinya adalah karena. Nah, gitu ya. Kalau kita artikan di sini ketika, iz ketika, maka endama juga ketika lagi kan. Ada dua ketika. Nah, maka ya si id di sini sering sekali dalam teks itu id itu digunakan untuk arti karena. Nah, ya sabar karena ketika seorang atlet mengalami kekalahan, ya atlet ya mengalami kekalahan fi mubaratin ma dalam pertandingan apapun, fa'alaihi an yasbira maka dia harus bersabar atas kekalahannya, ya bersabar di atas kekalahannya. Fala yata'adda ala munafisi, dia tidak boleh menyerang lawannya. Munafis ini lawan, ya ta'adda ini artinya menyerang, ya baik dengan cacian maupun dengan pukulan ya. Oke, sebentar.
jadi if di sini artinya karena ya. Nah, oke, silakan lanjutkan. Berikutnya wa innama, siapa yang mau mencoba? Oke, siapa nih? IPA FBRN ini apa nih? Ini siapa nih IPA ini? Susah. Apa yang susah tuh? Siapa nama panjangnya? Siapa? Oh, Siti. Dari mana Siti Nurjana? Oh, oke. Silakan Siti Nurjana. Dari wa innama sekarang. Setelahnya. Hmm, oke, akan diartikan. Nah, hmm, kama, ya, berikutnya kama anna riyadata. Oke, baik ya. Baik, syukran Siti Nurjana. Eh, Oke, wa inna ma yas'a ilal fauzi, ya, si seorang atlet ini hanya boleh berusaha untuk mendapatkan kemenangan dengan cara yang baik atau dengan kemuliaan gitu ya. Nah, wanazah dan integritas. Fardiyadatu, ya, karena olahraga itu mengajarkan seseorang, mengajarkan jiwa ya untuk mendapatkan piala, untuk mendapatkan kemenangan ya. Kama anna, sebagaimana juga bahwa olahraga itu berkaitan dengan ihtiram. Ya, jadi olahraga itu tidak hanya sekedar bagaimana caranya menang dengan berbagai macam cara ya. Jadi nggak hanya sekedar menang aja. Nah, tapi yang penting juga adalah bagaimana rasa ihtiram itu muncul ketika apa namanya bertanding. Nah, id ala riyadi, ya, karena seorang atlet itu harus ihtiramu qawaidil lu'bati, ya, mengihtiramkan, menghormati aturan-aturan permainan dan juga menghormati lawannya ya. Oke. Baik, silakan berikutnya ada yang mau mencoba? Silakan. Ada yang mau mencoba? Ayo. Sebisanya aja ya, jadi nggak usah dipaksakan. Yang penting sudah mencoba. Ayo, nggak ada yang mau berani. Siapa yang mau coba? Nah, kalau nggak ada kita tunjuk aja nih. Faiz As-Siddiq. Ada Faiz? Nah, oke, silakan. Faiz dari mana? Oke, silakan Faiz. Dari astagfirullah, kita belum share screen ya dari tadi ya. Ya, Kamaan Naha ini, ya.
Nah, ada. Ya, kama annaha setelah munafisi. Ada? Apa? Wa apa tuh? Ah, baca dulu aja, terus. Nah, ya. Oke, sampai situ dulu. Akan diartikan. Terus wahada. Nah, baca dulu aja. Ya, oke, baik. Kron ya, baik. Nah, jadi kamaan naha sebagaimana bahwasanya dianya, kan gitu ya, kalau kita artikan secara bahasa. Nah, ini sama nih ya, semua yang domir itu kita harus baca tuh ya, kita ini kan, jangan hanya sebatasnya aja. Ya, sehingga kita perlu melihat yang sebelumnya, kama apa nih, anna apa pembahasannya. Oh, konteksnya masalah riyadhah. Nah, maka kama annaha artinya kama anna riyadhata ya tu'allimu at-ta'awun, mengajarkan tolong menolong dan pengembangan semangat kelompok atau tim ya, tarik di tim, dan juga gotong royong, amal jamaah ini gotong royong ya, bekerja bersama-sama. Wahada, dan hal ini ya saat inda iqamatil mubarayati, saat pertandingan-pertandingan itu ya diadakan antara dua dua tim ya. Jadi iqamah di sini bukan iqamah sholat ya, bukan juga kalau dalam apa, kalau udah sampai ke luar negeri ada namanya iqamah. Iqamah itu izin tinggal ya. Nah, jadi iqamah ini termasuk kata yang banyak sekali artinya ya. Kalau dia asalnya kan ini ya, akoma ya. Nah, akoma yuqimu ini artinya mendirikan ya, mengerjakan, melaksanakan. Nah, itu dia semua ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau coba berikutnya? Silakan. Ayo, coba aja, coba. Kita tunjuk lagi. Humaira Izmi. Silakan. Ada Humaira? Nah, oke. Silakan Humaira.
Ah, tadi kita udah baca tuh. Ah, ah. Ya. Oke, silakan diartikan. Oke, silakan diartikan. Terus, ya. Oke, terus aja. Yang tahu aja, terus. Keberanian. Ah, oke, baik, baik. Gak apa-apa. Ya, syukran. Ting sudah mencoba. Ya, siap-siap Humaira, tunjuk aja temannya yang ada di sini. Ya, siapapun bebas habis ini kalau nggak ada yang nunjuk ya. Kadzalika tu'allimu ar-riyadatu, ya. Bagaimana juga siapa namanya? eh Riyadhah ini mengajarkan al-jur'ata wasyaja'ata, ya, mengajarkan keberanian, ya, dan juga keberanian. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita nggak tahu arti jar'ah ini atau jur'ah ini, ya, sementara kita tahu arti syaja'ah, jangan kita berlama-lama mikir di arti jur'ah ini. Ya, karena orang Arab seperti yang disampaikan dalam pembelajaran sebelumnya, suka sekali menyebutkan dua hal yang bersinonim dengan menggunakan waw, gitu kan? Nah, sehingga ketika kita tahu salah satu aja itu cukup untuk memahami konteks kalimat. Ya, jadi olahraga mengajarkan keberanian dan ini yang didapat, ya, sering didapati dalam olahraga al-qitaliyah. Ada yang tahu qitaliyah ini apa artinya? Olahraga perang. Apa tuh olahraga perang tuh, apa maksudnya tuh? Berpedang, berkuda. Oke, ya, jadi kalau dalam bahasa Arab al-qitaliyah, riyadhatu al-qitaliyah ini artinya adalah bela diri, ya. Riyadhatu, coba kita lihat kan ya. Jadi kalau kita bingung mencari sesuatu, ini tips ya. Kalau kita bingung misalkan nyari satu kata, gitu kan, dan dicek di kamus artinya nggak ada. Nah, caranya itu adalah cari di Google, lihat gambarnya. Coba kita lihat ya. Ariyadiyatu al-qitaliyatu, apa yang keluar? Nah, material art nih, kita coba screenshot ya. Eh, tunggu, 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 belum semua. Tunggu, tunggu. Ya, ini tips ya, mencari. Jadi mencari arti itu tidak selalu di kamus ya. Bisa juga di foto. Nih gambarnya. Nah, oke. Ya, cari Ar-Riyadhiyatul Qitaliyah, maka muncul tuh. Ya, pokoknya bela diri aja. Ya, ada silat lah, ada apa nih, boxing ya, ada karate. Nah, jadi Al-Qitaliyah itu tidak ada hubungannya dengan tank,
Tidak ada hubungannya dengan angkat senjata ya. AK-47 itu nggak ada hubungannya tuh ya, hubungannya adalah di bela diri. Oke ya, jelas sampai sini. Oke, ada pertanyaan? Ah, gimana? Iya. Iya, bisa seperti itu. Karena kalau kita bikin dua, kecuali kita bisa menemukan sinonim keberanian dalam bahasa Indonesia, ya. Coba kita cek di kamus ya. Jar'ah itu apa artinya selain keberanian? Jar'ah itu kegagahan. Oh, bisa juga ketekunan. Nah, bisa kita pakai misalkan mengajarkan daripada kita menggunakan kedua-duanya dengan kata keberanian ya. Ya, mengajarkan ketekunan dan keberanian atau mengajarkan kegagahan keberanian. Nah, itu bisa. Ya, tapi kalau memang tok hanya sama-sama dua-duanya keberanian misalkan, ya maka cukup kita mengartikan satu aja. Nah, oke, gitu ya Yusuf ya. Oke, Afwan. Baik, Humaira, silahkan tunjuk temannya Humaira, bebas. Yang ada di sini, yang ada di samping. Siapa? Jenius. Silahkan, Jenius. Mana? Jenius. Ya, masya Allah. Ini satu-satunya yang jenius di sini cuman ini ya. Nah, yang lain gak jenius nih. Masya Allah, namanya luar biasa nih. Nggak apa-apa, baca aja. Dari Wahunaka. Nih. Kita udah share di grup. Coba dibuka. Kalau hilang-hilang yang di sini. Iya, betul. Terus, oke, gimana? Ayo, jenius. Silahkan dibaca dulu aja sebisanya. Ayo, mana nih suaranya? Halo, jenius? Masih kedengeran? Wah, hilang orangnya. Hilang sinyalnya nih, kenapa nih? Oke, kalau gitu coba yang lain aja. Silakan. Siapa yang mau coba?
Oke, saya tunjuk aja ya. Rosita Dewi. Nah, Rosi, silakan. Oke, Rosi, silakan. Ah, silakan lanjutkan, Rosi. Terus, ah, halo, mana hilang nih? Halo, Rosi, ada? Ah, ya. Ah, ya, terus? Gak apa, coba aja. Ya, anggap ini sebagai untuk latihan mental ya. Kita tidak mencari benar salah di sini karena sebenarnya pembelajaran seperti ini bukan hanya sekedar pembelajaran tentang materi, tapi mengajarkan mental kita agar siap tempur di waktu apapun ya. Dan ini latihannya luar biasa nih. Kalau misalkan ya dapat nggak dapat, tapi saya pokoknya baca aja tiap hari gitu kan. Nah itu udah kebangun mental yang bagus ya, sehingga tinggal materinya yang diperkuat ya. Baca aja dulu aja. Oke, silahkan diartikan. Hah? Terus? Hah? Gimana? Ah, terus? Nah, gimana, Rosi? Ah, Rosi, mana suaranya? Hah? Hilang suaranya nih. Apa sinyalnya menghilang? Mana, mana? Halo, halo. Gimana? Pusing ya?
Ya udah, ini Ustaz coba ini kan ya, artikan ya. Oke. Wa hunaka dirasatun britaniyatun taqulu, dan ya kalau secara bahasa artinya hunaka ini adalah di sana ya. Nah, cuman kalau kita artikan di sana, kita tidak mengartikan secara tempat ya. Tidak ada konteks tempat di situ. Nah, sehingga kita bisa mengartikan terdapat gitu ya, atau ada. Ya, ada sebuah dirosah, ya ada sebuah dirosah itu pembelajaran, atau di sini lebih tepatnya penelitian. Ya, ada sebuah penelitian Inggris ya, Britania itu Inggris. Ya, British kita nyebutnya gitu kan. Nah, jadi ada sebuah penelitian Inggris gitu ya, menyebutkan takulu innal atibba'a yasifuna at-tamarina ar-riyadiyata bishaklin mutazayidin li'ilajil musabina bi ba'dil amradi. Ya, sesungguhnya dokter-dokter ya di Britania tadi atau di Inggris tadi ya yasifuna menjelaskan. Ya, jadi kalau ada ungkapan wasofa yasifu itu bisa artinya apa namanya mensifati gitu ya, karena dia sifat. Nah, dan juga bisa artinya diartikan sebagai menjelaskan. Ya, misalkan kalau sif hada gitu kan, nah coba jelaskan ini, gambarkan ini gitu ya. Nah, di sini artinya menjelaskan latihan ya olahraga dengan bentuk yang terus meningkat, mutazayid ini bertambah-tambah. Ya, kalau sekarang 30 menit, besok naik jadi 35, ya tambah lagi untuk besoknya jadi 40 gitu kan. Nah, itu namanya mutazayid ya, bertambah-tambah atau terus meningkat. Nah, ya li'ilajil musabina ya, untuk mengobati orang-orang yang sakit dengan sebagian penyakit. Nah, jadi latihan meningkat itu bisa mengobati penyakit ya. Oke, baik. Silakan, ada yang mau lanjut? Baca, siapa yang mau coba? Oke, ada yang tunjuk tangan, siapa nih, sebentar. Oh, Najwa Zahwa, habis itu Ulfa, habis itu Selfie ya. Nah, urutan bertiga. Najwa, Ulfa, Selfie. Silakan Najwa. Nih, oke. Ya. Ya. Artikan dulu. Ya. Hmm. Oke, setahunya aja terus. Oke, tulang. Terus penyakit apa? Oke, baik ya. Nah, kita coba artikan lagi. Kama anna ar-riyadata, sebagaimana eh, apa namanya? Olahraga ya, tahmi al-jisma ya, menjaga fisik ya, menjaga badan. Ya, jadi tahmi al-jisma, menjaga badan, minal amradi al-mutanawwi'ati, dari penyakit-penyakit yang bervariasi ya, penyakit bermacam-macam, dari berbagai macam penyakit kalau kita artikan lebih enaknya. Ya, dari berbagai macam jenis penyakit seperti
Nah, ya. eh Saminah gitu kan. Ya, jadi kalau diartikan atau sumnah, ya sumnah ini eh overweight, ya kegendutan gitu kan. Nah, kemudian ada hasyasyatul idham. Oke, ada yang tahu nggak hasyasyatul idham itu apa artinya? Hah? Idham itu tulang. Ah, apa? Ada yang tahu? Rapuh tulang. Nah, jadi kalau bingung mengartikannya, cari hasyasya artinya kegembiraan. Tulang, idham, tulang, masa kegembiraan tulang nggak nyambung kan? Nah, seperti biasa, kalau muncul seperti itu cari di Google gambar. Nah, apa muncul? Oh, ini nih hasyasyatul idham, oke. Idham adiyah nih, ini hasyasyatul idham gitu kan. Nah, ya jadi kita dapat gambaran nih. Oh, artinya ini penyakit tulang, ya. Nah, kalau dilihat nih padat ini rapuh ke. Cari lagi rapuh tulang itu apa aja? Kadang mencari itu nggak bisa langsung kamu langsung dapat gitu ya. Nah, C rapuh tulang. Orang kalau udah tua, terus tulangnya rapuh, apa nama penyakitnya? Saya tahu. Penyakit rapuh tulang ini apa? Ah, itu dia ya. Jadi hasyasyatul idham ini artinya osteoporosis, ya kerapuhan tulang ya. Baik. Nah, lalu berikutnya ada amradul qalbi. Apa arti amradul qalbi? Ah, penyakit jantung. Ya. Jadi kalbun itu tidak selamanya diartikan hati oleh oleh bangsa Arab. Ya, nah caranya gini ya, sama aja kalau kita cek di Google gambar, nah munculnya kayak gini, jadi nggak ada hubungan sama hati. Nah, ini yang dipegang apa nih, hati atau jantung? Nih, amrul qalbi ini hati atau jantung nih? Nah, ini nih, jantung ya. Nah, jadi orang Arab menyebut penyakit jantung itu dengan amradul qalbi. Ya, sehingga kita ketika menerjemahkan itu betul-betul harus sesuai dengan apa kata orang Arabnya. Lah kan kalbun orang Arab mengartikan sebagai hati gitu kan. Tapi ternyata tidak hanya hati artinya. Ya, kalbun itu juga bisa diartikan sebagai jantung, terutama dalam dunia medis gitu ya. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Tadi Ulfa ya. Silakan Ulfa. Nah, itu matnya salah tuh, bukan salimu tapi salimu. Ah, oke, itu dulu, itu dulu. Oke, tadi dibaca apa tubadilat situ ya? Hah? Tubadalat itu apa tuh? Fiil apa dia tuh tubadalat tuh? Fil madhi. Hah? Ada wazan fil madhi tufailat. Hah? Ah,
ya kalau tubaddilat itu gabungan fil madhi sama fil mudhari ya. Ya, jadi tubaddilu tambah tak sukun itu nggak ada dalam bahasa Arab sebenarnya. Nah, ya jadi ini bacanya adalah tabaddalas ya, Pak ya. Oke, baik. Fal aqlus salimu maka akal yang salim, yang sehat terdapat pada fisik yang sehat. Ya, dan ungkapan ini ya atau kata-kata ini atau pepatah ini gitu kan. Nah, tabaddalat ya berubah menjadi annal intajas salima minal jismi salim. Ya, annal intaja bahwa produksi yang baik berasal dari fisik yang baik. Kan ya, kalau kita sehat kita bisa produktif entah itu menulis, produktif untuk belajar, ya, bekerja dan lain-lainnya ya. Oke, lanjut. Tadi siapa selain Ulfa tadi? Oke, Selfie Agustin. Silakan Selfie. Selfie Agus lahirnya bulan Agustus ya? Oke, silakan. Diartikan? Silakan. Oke, baik ya. Coba kita lihat lagi ya. Kurang. Nah, haitsu inna amaliyal intaji, jadi haitsunya masih berkaitan dengan sebelumnya ya. Di mana kegiatan produksi ya, muta'alliqatun berkaitan dengan berkaitan dengan kesehatan manusia ya, karena kegiatan produksi berkaitan dengan kesehatan manusia. Fakullama maka setiap kali fakullama kanat sihhatu jayyidatan kanal intaju jayyidan. Maka setiap kali kesehatan itu baik, maka ya produksi pun juga baik ya. Oke. Nah, gimana kira-kira teks yang ini susah nggak ini? Atau gampang-gampang Hah? Gampang-gampang susah ya atau susah-susah tidak gampang? Oke ya, jadi nggak apa. Ya jadi memang eh, apa namanya teks-teks seperti ini tuh harus dilatih ya. Nah, dan yang paling yang paling kita inginkan itu ketika kita membaca sebuah teks ini kan sebenarnya kalau dalam secara kaidah ilmu bahasa Arabnya kan tidak terlalu tinggi kan, paling cuma inna wa akhwatuha jar majrur kana wa akhwatuha fiil fa'il maf'ul bi mubtada khobar gitu kan, dan hanya itu aja ya. Nah, sehingga sekali lagi ya Ustaz tidak akan bosan-bosan menyampaikan bahwa di luar pembelajaran kita ini usahakan membaca teks-teks berbahasa Arab meskipun sulit sekali. Ya, kita sudah banyak memiliki fasilitas untuk pembelajaran saat ini. Ya, bisa eh, apa namanya? Kamus aja udah online gitu kan. Nah, kalau misalkan ya, ini caranya kalau misalkan kita lagi nyari sebuah teks nggak tahu sama sekali artinya, dicari kamus nggak tahu sama sekali artinya, bisa gunakan Google Terjemah. Nah, cuman Ustaz meminta atau menganjurkan untuk untuk menggunakan Google Terjemah ini bukan dalam rangka menerjemahkan secara full, tetapi hanya untuk membantu mendapatkan kerangkanya atau mendapatkan eh, konteks pembahasannya. Nah, sehingga setelah dilakukan dibaca dengan Google Terjemah misalkan, diulang lagi cari satu persatu ya kata ini artinya apa. Jadi setiap kata yang kita baca itu kita tahu artinya. Jadi bukan hanya sekedar
selesai membacanya saja ya. Baik, itu pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan barangkali jika ada yang mau bertanya, dan jangan lupa nanti setelah ini silakan ditulis ulang ya. Ditulis ulang terjemahan ini ya, insya Allah akan sangat membantu nanti untuk ujian nanti ya. Silakan jika ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Oke, tidak ada? Oke ya, kalau tidak ada, iya gimana? Apanya? Kalau apa? Oke, jadi adat ma'dud itu ada beberapa kaidah ya. Dia itu ada 4 kaidah utama di adat ma'dud itu. Ya, ada kaidah angka 1 dan 2, ada kaidah ketiga dan 9, ada kaidah angka 11 sampai 19. Ya, ada angka puluhan gitu kan. Nah, puluhan sama ada angka ratusan, ribuan, puluhan ribu. Nah, yang ditanyakan yang mana nih? Jadi kalau dari belasan ke atas, misalkan 11, 11 sampai 19, nah itu ma'dudnya harus mufrad mansub. Ya, harus mufrad mansub. Misalkan 12 buku gitu kan. Jangan 12, 13 deh. 13 buku. Ya, lihat buku itu kan kitaban. Kitaban ini dia mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, maka angka tiganya harus muannas tuh. Ya. Nah, sebenarnya dia nanya siapa tadi nih? Oh, Faiz. Nah, Faiz kan udah ada tuh buku materi seleksi Timur Tengah ya. Ada dibuka nggak bukunya? Hah? Belum. Oke. Kalau Faiz buka di buku materi seleksi Timur Tengah, ya itu nanti ada pembahasan ya tentang adat ma'dud yang itu, tentang adat ma'dud, dan itu cukup lengkap. Tunggu, tunggu. Ya, oke. Bentar. Enternya gini. Oke, ya coba lihat di buku materi seleksi Timur Tengah itu halaman berapa nih? Tentang adat ma'dud itu halaman 126 ya. Nah, itu lengkap di sana tuh. Ya. Kalau ada yang kurang paham nanti insya Allah kita akan siapkan video pembelajarannya ya, sedang Ustaz rekam. Nah, silahkan nanti dilihat di situ ya, Faiz ya. Baik. Oke ya, mungkin itu dulu untuk pagi hari ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali, dan seperti biasa teksnya yang baru nanti akan kita share juga. Ya, untuk pagi ini kita tutup sampai di sini dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma